Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Puspitasari. Saya di sini akan mempresentasikan bab 9 tentang pegadaian dan sewa guna usaha leasing. Yang pertama, tentang pegadaian. Pengertian pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Asal mula dari pegadaian adalah dimulai pada saat pemerintah Belanda VOC mendirikan Bank van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Serta keuntungan usaha gadai meliputi: 1. Dalam waktu yang relatif singkat. 2. Persyaratan yang cukup mudah. 3. Pihak pegadaian tidak akan mempermasalahkan uang tersebut akan digunakan untuk apa. Yang keempat, saat ini pelayanan pegadaian semakin baik di mana pelanggan dianggap nomor 1, sehingga pelayanan yang diberikan menjadikan nasabah semakin ramah dan cepat sehingga nasabah menjadi nyaman. Serta adapun ciri-ciri usaha gadai meliputi: terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Dan besarnya jumlah pinjaman dari pegadaian tergantung dari nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah, demikian sebaliknya. Jenis-jenis barang. 1. Barang-barang perhiasan meliputi emas, perak, intan, berlian, mutiara, jam, dan lain-lain. 2. Kendaraan meliputi mobil, motor, sepeda biasa, dan becak. 3. Barang elektronik meliputi televisi, radio, komputer, laptop, dan kulkas. Yang keempat, mesin-mesin meliputi mesin jahit dan mesin kapal motor. 5. Barang keperluan rumah tangga meliputi barang tekstil berupa pakaian, permadani atau kain batik. Yang kedua, barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan haruslah dengan kondisi baik. Usaha lain yang dilakukan pegadaian: 1. Melayani jasa taksiran. 2. Melayani jasa titipan barang. Yang ketiga, memberikan kredit. Yang keempat, ikut serta dalam usaha tertentu, bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya. Yang kedua, sewa guna usaha atau leasing. Pengertian leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh les selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dan jenis-jenis perusahaan sewa guna usaha atau leasing: 1. Independent leasing. 2. Capital lessor. Dan ketiga, lease broker. Yang selanjutnya, kegiatan sewa guna usaha atau leasing meliputi: 1. Melakukan sewa guna usaha dengan opsi bagi lease atau finance lease. 2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lease atau operation lease. Adapun biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan leasing meliputi: 1. Biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. 2. Biaya materi untuk perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan. Yang keempat, premi asuransi yang disetorkan kepada pihak asuransi. Prosedur permohonan leasing ada 2. 1. Pihak lease memberikan permohonan secara lisan maupun tertulis. 2. Lessor menanggapi maksud dan tujuan lease kemudian disepakati. Yang ketiga, apabila dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis. Yang keempat, setelah permohonan lease telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lease tentang persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kelima, lease membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara lease dan lessor.
Yang keenam, pihak lesor membayar premi asuransi serta mengirim polis asuransi atau nama les. 7. Supplier mengirimkan barang modal yang diinginkan les sesuai perintah lesor. Dan yang terakhir, sanksi-sanksi dalam leasing. 1. Teguran secara lisan agar segera melunasi. Jika teguran lisan tidak digubris, akan diberikan teguran tertulis. Yang kedua, dikenakan denda sesuai dengan perjanjian. Yang terakhir, penyitaan barang yang dipegang oleh les. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.